Pernah kepikiran nggak sih, kayaknya ada pola tersembunyi gitu dalam cara kita ngurusin duit? Ternyata nih, bisa jadi ada semacam kode rahasia yang nyambung langsung sama tanggal ulang tahun kamu. Oke, yuk kita kupas tuntas dan ungkap kode keuangan tersembunyimu. Mungkin kedengarannya aneh ya, tapi coba deh pikirin. Gimana kalau tanggal lahir kita itu bukan cuma buat nentuin umur, tapi juga jadi petunjuk soal karakter rezeki kita? Penasaran kan? Ayo kita cari tahu bareng-bareng. Jadi, apa sih sebenarnya money code ini? Gini, anggap aja ini semacam kode dari alam, kayak peta panduan gitu, buat bantu kamu ngertiin energi uangmu sendiri. Tapi, yang perlu banget diingat nih, ini bukan ramalan atau takdir yang udah harga mati. Justru kebalikannya. Ini tuh alat bantu supaya kamu bisa lebih bijak dan aware dalam setiap keputusan soal keuangan. Nah, ini dia bagian paling serunya. Yuk, kita hitung kode kamu masing-masing. Gampang banget kok caranya. Siapin tanggal dan bulan lahir kamu. Contohnya nih, 12 Desember. Tinggal jumlahin aja semua angkanya. 1 tambah 2, tambah 1, tambah 2. Dapatnya 6. Terus, gimana kalau hasilnya 2 digit? Misalnya 28. Ya udah, jumlahin lagi aja. 2 tambah 8 sama dengan 10. Masih 2 digit? Jumlahin lagi. 1 tambah 0, hasilnya 1. Nah, angka tunggal terakhir itulah money code kamu. Udah dapat angkanya? Sip, sekarang ayo kita lihat apa artinya. Kalau kode kamu jatuhnya di angka 1, 4, atau 7, wah, selamat ya. Kamu itu masuk tipe pembangun. Energi utama kamu itu soal menciptakan fondasi yang kuat, cari stabilitas, dan ngertiin nilai jangka panjang. Kita mulai dari yang pertama dulu ya, kode 1. Oke, buat kamu yang dapat kode 1, artinya kamu itu si pembangun nilai. Kamu bakal lebih hoki kalau fokusnya itu ke kualitas bukan kuantitas. Jadi, daripada beli banyak barang murah yang gampang rusak, mending nabung buat satu barang yang nilainya tinggi dan awet. Kunci suksesmu itu simple, konsisten, dan tenang. Jangan pernah ambil keputusan soal duit pas lagi panik atau emosi. Lanjut, kode 4, si pembangun komitmen. Nah, ini nih yang unik dari kode 4. Energi rezeki kamu itu seringkali jadi makin kuat seiring adanya komitmen, apalagi setelah nikah. Rasa tanggung jawab ke keluarga dan rasa syukur yang tulus itu benar-benar bisa buka pintu rezeki. Tapi ingat, biarin energi bersirkulasi itu bukan berarti boros loh ya. Justru, dengan berbagi yang bijak, kamu malah memperkuat fondasimu lewat rasa syukur dan energi positif. Dan yang terakhir dari tipe pembangun, ada kode 7, si pembangun kebijaksanaan. Energi kamu tuh paling anti sama yang namanya risiko dan hal-hal yang rusak. Jadi, jauhin deh tawaran investasi yang kedengarannya too good to be true. Jimat keberuntunganmu, cari panutan orang sukses yang bijak. Dan ini kuncinya, yang paling simple tapi powerful. Sering-sering doain yang baik-baik buat orang lain. Ini tuh bantu bersihin energi kamu dari rasa iri dan nyiptain mindset berkelimpahan. Oke, kita geser ke tipe berikutnya ya. Kalau kodemu itu 2, 6, atau 8, kamu adalah tipe pengalir. Buat kamu, uang itu nyambung banget sama emosi, kenyamanan, dan sirkulasi energi yang terus bergerak. Yuk kita bedah satu-satu. Buat kamu yang kodenya 2, kamu ini si pengalir emosi. Ini penting banget loh, kondisi keuanganmu itu terikat banget sama suasana hatimu. Pas kamu lagi seneng, happy, enteng, rasanya rezeki itu datang aja gitu dengan mudah. Sebaliknya, jangan pernah deh belanja atau ambil keputusan finansial pas lagi sedih atau marah. Emosi yang stabil itu kunci berangkasmu. Lanjut, kode 6, si pengalir kenyamanan. Buat kamu, kemakmuran itu datangnya dari dalam. Energimu itu ngalir deras pas kamu ngerasa nyaman, aman, dan sehat. Jadi, investasi terbaikmu itu bukan saham atau properti, tapi ngejaga kesehatan dan hubungan baik sama orang-orang terdekat. Ciptain rumah yang hangat dan nyaman, karena dari situlah energi positif rezekimu mulai dan narik lebih banyak lagi kebaikan. Dan yang terakhir dari tipe ini, kode 8, si pengalir energi. Angka 8 kan kayak simbol infinity ya, nggak ada putusnya. Jadi uang itu terus bergerak dalam hidupmu. Kadang ini bisa bikin cemas, seolah-olah kamu nggak bisa nahan duit. Tapi tenang, itu justru kekuatanmu. Strategi terbaikmu? Investasi ke diri sendiri. Ikut kursus, beli buku, asah skill. Dengan begitu, setiap rupiah yang keluar bakal balik lagi berkali-kali lipat dalam bentuk peluang dan penghasilan yang lebih gede. Ingat, jimat rezeki terkuatmu itu energi positif dan keahlianmu. Dan kita sampai di tipe terakhir. Kalau kodemu adalah 3, 5, atau 9, kamu adalah tipe pencipta. Kamu di sini bukan buat nunggu rezeki datang, tapi buat nyiptain kekayaan lewat bakat, disiplin, dan keseimbangan. Ayo kita lihat gimana caranya. Kode 3, si pencipta peluang.
Wah, kamu ini punya bakat alami buat ngehasilin uang. Apalagi kalau terjun ke dunia bisnis. Aturan mainmu simple banget. Lakuin apa yang kamu suka. Pas kamu kerja pakai passion, uang itu bakal ngikutin kamu. Kuncinya ada di pola pikir. Percaya deh kalau sumber uang itu ada di mana-mana dan kamu pasti bisa nemuin itu. Nah, ini ada tips yang unik dan seru nih buat kode 3. Ini sifatnya sugesti positif ya, jadi opsional aja. Coba deh taruh ornamen kata kaki 3 yang lagi gigit koin di meja kerjamu dan pastikan dia menghadap ke arahmu. Ini dipercaya bisa memperkuat sugesti positif kalau kemakmuran itu lagi datang ke kamu. Menarik kan? Berikutnya, kode 5, si pencipta disiplin. Kalau kamu dapat kode ini, mungkin kamu sering ngerasa duit itu datang dan pergi cepet banget. Kayak koin yang ngegelinding gitu aja. Jangan sedih, soalnya kekuatan super kamu itu adalah disiplin. Bikin anggaran dan skala prioritas itu bukan batasan yang ngebosenin, tapi justru alat paling ampuh buat nyiptain kekayaan. Nah, kalau ada dana lebih, coba deh alihin buat hal-hal yang mancing kreativitasmu. Itu bisa buka jalan rejeki yang baru. Dan yang terakhir, kode 9, si pencipta keseimbangan. Prinsip hidupmu itu harmoni. Pemasukan dan pengeluaran mesti seimbang. Uniknya, kuncimu itu jangan pelit. Semakin tulus kamu berbagi, justru rezekimu makin lancar ngalirnya. Dan yang paling penting, jaga hati dari emosi negatif kayak marah dan iri. Soalnya itu bisa jadi sumbatan buat aliran energimu. Setelah kita ngobrolin semua kode tadi, ada satu benang merah yang jelas banget. Uang itu pada dasarnya adalah energi. Dan yang paling krusial, itu adalah energi yang bisa kamu kelola, kamu arahkan, dan kamu bentuk sendiri. Coba deh lihat perbandingan ini. Money code itu bukan takdir kaku yang ngurung kamu kayak di dalam sangkar. Bukan. Anggaplah ini sebagai peta panduan pribadimu, semacam kompas yang ngebantu kamu jalanin petualangan finansialmu dengan lebih sadar dan lebih berdaya. Jadi, sekarang bolanya ada di tangan kamu. Kamu udah pegang petamu sendiri. Pertanyaannya bukan lagi takdirku gimana ya, tapi oke, energi uang seperti apa yang mau aku ciptakan mulai hari ini? Pilihan ada di tanganmu.